Halo semuanya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas ya awalan dari statistika pendidikan. Variabel pada statistika, kita akan bahas statistika itu memang banyak menggunakan variabel ya. Umumnya biasanya menggunakan variabel acak. Kemudian skala variabel itu, skala kita definisikan dulu. Skala merupakan suatu ciri pada besaran atau variabel yang memungkinkan untuk dinyatakan dalam bentuk bilangan. Biasanya skala dalam pengukuran, contohnya misalnya meter. Meter itu digunakan untuk satuan jarak. Kemudian detik digunakan untuk satuan waktu. Kemudian desibel ya digunakan untuk watt suara atau intensitas bunyi ya. Nah, seperti itu. Kemudian Stephen mengungkapkan ada 4 macam skala ukur. Yang pertama adalah nominal, yang kedua adalah interval, yang ketiga ordinal, dan keempat rasio. Skala nominal itu ciri-cirinya dia bisa membedakan. Contohnya nomor rumah berapa? 4. Nomor mahasiswa 1609221. Atau biasanya menggunakan pengkodean ya biasanya. Kalau 1 itu mendeskripsikan pria, 2 mendeskripsikan wanita. Kemudian yang kedua skala ordinal. Ordinal itu ciri-cirinya membedakan saja. Cuman ada tambahannya ini ya, menunjukkan peringkat. Jadi selain membedakan, ini dia menunjukkan peringkat. Misalnya juara 1 ya 1, juara 2 2, juara 3 3. Kemudian lulus SD itu 1 ya, bisa kita simpulkan 1. Kemudian lulus SMP 2, lulus SMA 3. Jarak ke 1 ke 2 atau 2 ke 3 itu bisa sama bisa tidak. Sehingga ordinal itu bisa menunjukkan peringkat ya, serta bisa membedakan. Dan yang ketiga adalah skala interval. Ciri-cirinya adalah lebih tinggi lagi, bisa membedakan, menunjukkan peringkat, serta berjaraknya harus sama. Kalau tadi berjaraknya boleh sama boleh tidak, kalau sekarang harus sama. Contohnya temperatur ya, misalnya dalam pengukuran kalor, suatu air misalnya temperaturnya adalah 25 derajat, 26 derajat, 27 derajat, 28 derajat. Ini intervalnya dari 25 ke 26 itu sama. 26 ke 27 sama, 27 ke 28 sama. Setelah ini yang temperatur ya. Kemudian ada potensial itu ada bisa minus 2 volt, ya, 3 volt, 0 ataupun 1 volt dan seterusnya. Ini 0 tidak harus 0 tulen ya. Bisa sesuai dengan hasil pengukuran. Kemudian skala rasio itu lebih tinggi lagi ya. Rasio ini bisa membedakan, bisa menunjukkan peringkat, bisa berjarak sama, serta memiliki 0 tulen ya. Misalnya banyak orang bisa 0, banyak orang atau 1, banyak orang atau 100 ya boleh. Nah ini bisa menggunakan 0 tulen ya, artinya ada 0 di sana. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang nilai variabel. Kalau tadi definisi variabel, sekarang nilai variabel. Nilai variabel ini dikenal dengan namanya dikotomi dan politomi ya. Kalau dikotomi itu hanya ada 2 nilai yang berbeda, seringnya dinyatakan dengan 0 dan 1. Itu dikotomi 0 1 0 1. Ini dibahas di citra digital atau lebih ke analisis rangkaian digital. Misalnya kalau 1 itu hidup, 0 mati kayak gitu kan. Ini menggunakan 2 nilai. Atau kita bisa contoh yang lain, setuju 1, tidak setuju 0. Ini di penelitian banyak digunakan. Betul 1, salah 0. Lulus 1, tidak lulus 0. Tinggi 1, rendah 0. Jadi ada nilainya ya kalau 1. Kalau tidak ada nilainya ya 0. Misalnya ini contoh ya, skala dikotomi pada hasil ujian. Misalnya pesertanya ada 9. Kemudian butir soalnya ternyata ada 6. Sehingga
sehingga setiap anak harus menjawab ada 9 soal dari 0 ya. 0 ini ada nilainya macam-macam. Soal pertama yang peserta 1 0. Soal kedua yang peserta 1 0. Soal ketiga yang peserta 1 0 dan seterusnya. Begitu juga dengan peserta yang ke-6 juga sama, harus menjawab 9 soal. Kalau benar ya dinilai 1, kalau salah dinilai 0. Itu yang dikotomi. Kemudian skala politomi pada suatu kuesioner itu, kalau politomi ya berarti tidak menggunakan 0,1, tetapi misalnya 1 itu untuk dia rubrik ya, sesuai dengan rubrik kemampuannya berapa di skala 1 sampai 6. Oh, ternyata si anak pertama ya, butir pertama, responden pertama dia dapat nilai 4. Kemudian responden kedua ya, atau peserta kedua pada soal pertama dia nilai 4. Semakin tinggi jumlah dari kumulatif setiap butir soal, semakin tinggi pula semakin baik pula kualitas dari butir soal itu yang terjawab oleh masing-masing responden. Kita juga akan membahas tentang discrete dan continue ya. Nah, discrete dan continue. Garis nilai biasanya dari kecil ke besar ya. Garis nilai kan biasanya diurutkan dari kecil ke besar. Nilai dapat dipetakan ke garis atau dikenal dengan garis nilai. Dalam hal tertentu, nilai tidak menempati semua letak di garis atau nilai hanya menempati letak tertentu. Nah, ini contoh dari garis nilai misalnya. Ini namanya discrete ya. Titik-titik-titik. Pada saat tertentu tok dia ada nilainya. Tapi kalau dalam hal tertentu nilai menempati semua letak garis, berarti semua letak garis itu nilainya ada, tidak ada yang kosong ya. Nah, itu nanti dibahas akan ada continue. Kita akan membahas discrete dulu. Variabel discrete itu memilih nilai yang tidak menempati semua letak pada garis nilai. Ya mau jelang-jeling, artinya pada saat tertentu dia ada nilainya. Misalnya pada saat titik di 1 ya, loncatan 1, kemudian loncatan 2, loncatan 3, loncatan 4. Ciri-cirinya adalah pada garis nilai variabel discrete itu melompat-lompat, artinya tidak kontinu ya. Misalnya dari min 3 ke min 2 itu kan loncat 1 ya. Dari min 2 ke min 1 itu loncat 1 lagi. Dari min 1 ke 0 itu loncat 1 lagi. Jadi intervalnya itu sama, nilainya hanya pada titik tertentu. Loncatannya ini ya terserah kita lihatnya, bisa dari loncatan interval 1, kemudian interval setengah ya. Nah, itu yang tadi discrete. Sekarang continue. Variabel continue itu memiliki nilai yang menempati seluruh letak pada garis nilai ya. Ya, tidak ada lompatan. Jadi di setiap ini min 1 min 2 sampai ini dia ada terus nilainya ya. Terus dia continue, tidak ada yang kosong.